proses melahirkan anjing. Nah itu lihat tuh kontraksi. Mas Mami harus segera mempersiapkan sarung tangannya supaya steril ya. Nah itu keluar teman-teman anaknya. Karena takutnya itu anjingnya susah, jadi susah. Wah ini malah langsung ada susulan teman-teman, langsung nyambung dua berturut-turut ini keluar lagi. Ini warna gelap tadi yang barusan lahir. Cuman nanti kan dia barusan lahir, biasanya masih diem aja. Selamat sore teman-teman dog lover semua. Di pagi yang ceria ini masih bersama Barat Golden Valley dengan Mami Deger-Deger. spesialis gerak-gerak. Nah, di sini kita mau sharing tentang proses melahirkan anjing. Ya, di sini kita ditemani Monde for Golden Valley. Anjing jenis apa, Mas? Golden Retriever. Ya, Golden yang bisa main basket itu loh ya. Salah satu jenis anjing populer di dunia ada 3, ada Herder, German Shepherd, ada Labrador sama Golden, anjing populer di dunia. Nah, di sini buat teman-teman developer semua banyak yang bertanya-tanya sih bagaimana proses melahirkan anjing yang benar, bagaimana, apa harus dokter, apa harus gimana. Kita mau sharing tentang prosesnya. Nah, di sini nanti akan dieksekusi juga sama Mas Mame untuk prosesnya dipandu oleh saya. Nah, sekarang di sini kita sudah proses melahirkan ya, karena kalau tadi menunggu prosesnya kan kelamaan. Nah, di sini sudah keluar 3 ekor. Nah, bagaimana untuk memproses melahirkan yang baik itu seperti apa sih? Harus siap perlengkapan dulu ya. Di sini kita harus punya. Sebenarnya ini perlengkapan untuk dokter, cuma kan tidak semua teman-teman di sini kotanya itu mudah cari dokter, apalagi dokter yang mau datang ke rumah itu nggak gampang loh, apalagi dalam pedalaman nyari dokter yang mau datang ke rumah itu susah. Makanya kita perlu punya ilmu dasar untuk setidaknya penanganan pertama sebelum lanjut bawa ke klinik atau kemana bisa menangani dulu, karena kalau terlambat ya fatal ya teman-teman ya. Mas, sekarang kita punya apa aja nih? Tolong dijelaskan dong perlengkapannya apa aja ini? Perlengkapannya sarung tangan supaya kita untuk mengambil itu biar lebih mudah, biar tidak melukai anjing saat keluar. Ini perlu. Kita juga obat pacung. Ini untuk merangsang hormon untuk memudahkan melahirkan, juga membantu aksi biar lancar. ASI, bukan aksi Mas, ASI. ASI. Terus apa lagi Mas? Ini suntikan harus sekali pakai ya, biar steril. Ini masih steril ya, harus sekali pakai buat ambil obat untuk ikan ke anjingnya. Dan ini saya tambahkan juga, yang paling penting harus punya segelas kopi panas ya. Ingat, kopi itu pahit, tapi lebih pahit cicilan Kur BRI. Percaya aku, lebih pahit Kur BRI tapi tidak punya uang. Pusing ya, perlu dan sebatang rokok ya. Nah, terus perlu dipahami, terus selain itu sudah lengkap perlengkapannya. Pastikan nanti yang kamu suntik itu adalah anjing yang hamil. Ojo bojomu mbok suntik ya, kayak anak apa suntik gitu ya, wah ngamuk ya. Terus penting ini meskipun anjing ada yang anjing muda, dalam melahirkannya mudah, nggak perlu seperti ini, tapi sangat penting kan apa? Itu bisa membersihkan sisa kotoran plasenta di perut cepat keluar, dan nantinya ini tuh buat ASI bagus karena semakin bikin kenceng ASInya ya. Kalau di manusia ada daun katuk, daun lain-lain untuk memicu ASI, produksi ASI. Ini oksitosin, kita nyebutnya pakainya oksitosin ya. Di sini ada merek Intrasin 10S ya. Ini bisa didapatkan di toko ternak, belinya jangan di toko sembako ya. Belinya di toko ternak, belinya mudah, paling 100.000 ini dapat bisa berkali-kali. Nah, terus nanti kita ajari cara menyuntiknya, prosesnya nanti kita ajarin, kita contohkan. Nanti nunggu waktunya dulu ya. Nah, terus kita bicara hal-hal yang perlu dipahami dulu sebelum kita melahirkan prosesnya bagaimana. Tahapan-tahapan awal harus kita pelajari dulu. Ayo kita mulai dulu dari proses awalnya dulu. Sebelum kita lanjut ke proses melahirkannya, perlu dipelajari dulu ilmunya. Kapan itu akan anjing melahirkan? Apakah itu anjing hamil? Kita harus tahu dulu. Pertama, tahunya anjing hamil tidak harus ke USG. Kita lihat fisik aja kelihatan kok ya. Jadi cuma kalau anjingnya cuma hamil satu, kalau untuk ras besar dia hamil cuma 1 ekor memang susah ya, dan biasanya susah deteksi. Tapi USG pun kadang sering meleset, dan tidak semua kota ada klinik yang bisa USG. Jadi kita harus tahu. Contoh, berapa sih ciri-ciri anjing itu hamil? Pastinya putih susunya menjadi pink ya, menjadi pink dan membesar kelenjar susunya. Itu awalnya tahapnya ya. Tahap kedua adalah
pinggul membesar, itu kelihatan fisiknya. Jadi tanpa harus bingung, pasti kelihatan. Kalau kalian benar-benar sayang sama anjingnya, melihat perubahannya pasti kelihatan. Mana aja lihat ibu-ibu, istrimu hamil kamu tidak tahu ada jenis itu, berarti kamu sesat ya, tersesat, kamu harus bertobat ya, karena pasti kelihatan. Itu sudah 1 bulan ya. Jadi anjing kelihatan mulai hamil jalan 1 bulan. Berapa lama anjing hamil? Berapa lama Mas? Dan 60 hari. Ya, 60 hari itu teori resminya. Kadang bisa mundur 2 hari, 58 hari masih oke lah. Bisa sampai mundur sampai 72 hari maksimal ya. Jadi begitu perlu ketahui kapan anjing pertama kali kawin. Nah, hitung aja. Kalau sudah 58 hari harus waspada, harus terus dilihat, jangan ditinggal pergi, ojo tinggal mancing, ojo ditinggal maksiat ya. Fokus nungguin anaknya kalau sudah 58 hari ya, ditungguin. Nah, terus bagaimana kalau nggak tahu kawinnya kapan Mas? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kawinnya, dilihat gerak-geriknya. Mulai 1 bulan dia sudah mulai cari tempat sarang, cari tempat gelap ya. Terus nanti ditunggu detik-detik melahirkan itu bagaimana ciri-ciri dia mau siap melahirkan. Sudah gelisah, mutar, semakin intensnya di sarang, nggak mau makan dan muntah, itu seringnya. Terus keluar cairan kuning ketuban, putih bening. Nah, itu biasanya dalam 1 hari itu 1-24 jam sudah keluar. Sekarang keluar air putih, cairan putih, selang 6 jam baru sudah lahiran. Jadi harus ditungguin ya. Bagaimana kalau keluar cairan hijau? Hijau itu bahaya, bisa plasentanya sudah pecah, ada anak yang akan mati 1 biasanya. Apalagi bagaimana keluar cairan hitam kayak tinta hitam, itu ada anak yang sudah mati lama terus membusuk. Biasanya itu bisa meracuni, saran saya cesar ya, di cesar lah. Itu sudah keluar. Tapi kalau semuanya tidak ada cairan hijau dan hitam itu normal. Kalau udah lahiran keluar plasenta hijau memang hijau warnanya. Tapi kalau belum keluar anak atau sudah tetesan-tetesan hijau, nah itu perlu dipahami lah. Baru namanya suntik pacu. Nah sekarang sudah dia gelisah, tungguin. Nah, jangan melakukan suntik pacu sebelum keluar anak yang pertama, karena bisa membuat janin pecah itunya dulu. Jadi jangan disuntik dulu ya. Nah, kalau contoh ini sudah keluar 3 ekor ya, keluar 3 ekor. Nah, dia masih tenang, berarti dia belum ada keluar lagi. Normalnya jedanya itu adalah setengah jam per ekor anjing ya. Kalau sudah 2 jam tidak keluar, baru kita bantu suntik pacu. Karena takutnya apa? Anjingnya sungsang, susah keluar ya. Nah, terus kadang perlu ditarik juga. Nah, sekarang ini sudah sejak jeda anak pertama ini sudah 1,5 jam ini. Jadi kita akan mau coba suntik pacu. Kita nanti akan suntik Mas Mamek ya. Kita lihat prosesnya bagaimana. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat prosesnya. Yuk. Jadi teman-teman, sekarang kita mau lakukan suntik pacu. Nah, ini akan dilakukan oleh Mas Mamek. Sekarang kita lihat ayo Mas, langsung aja. Ya, usapan masih ya. Ditahan dulu. Terus pengambilannya ya. berapa cc itu Mas? Ini 1 mili saja. Ya, 1 mili atau 1 cc ya teman-teman ya, jangan lebih, jangan kurang. Semua ukuran untuk anjing kecil besar kita hitungnya sama, karena ukuran janin biasanya sama. Ketika dia besar baru beda. 1 cc teman-teman ya. Supaya kan darahnya hilang ya. Nah, terus ini disuntiknya secara intermaskular teman-teman ya. Intermaskular itu kena daging, kena otot, yang belada letaknya di paha belakang yang ada dagingnya. Jangan di bawah kulit, di punggungnya itu buat suntik vaksin dan penyakit kulit. Ini secara subkutan. Jadi teman-teman ini buat merangsang untuk segera kontraksi teman-teman ya. Jadi kalau sudah kontraksi, karena takutnya itu anjingnya sungsang, jadi susah keluarnya. Jadi perlu dipacu supaya cepat keluar, karena terlalu lama di dalam itu nanti malah mati di dalam ya. Jadi itu teman-teman. Nah sekarang kita tunggu kurang lebih 30 menit bisa obatnya. Baru nanti kita lihat apakah keluar anaknya atau tidak. Ini teman-teman, kita lihat
bagaimana ciri kontraksi seperti apa buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih kontraksi. Nah itu lihat tuh kontraksi. Mas Mampi harus segera mempersiapkan sarung tangannya supaya steril ya. Tangannya itu penuh dosa, iri dengki dan alkohol tuh. Jadi kita lihat prosesnya udah mau keluar itu, sudah mulai tuh, kelihatan ya kalau dia mau kontraksi. Itu ciri kontraksi teman-teman, biar tahu oh ini kontraksi mau keluar, itu sudah mau keluar berarti. Tuh ya teman-teman, kita lihat perutnya itu sudah mulai kontraksinya. Kelihatan kan perutnya. Tuh sudah hampir tuh. Tarik, dan tuh tarik terus. Nah itu keluar teman-teman anaknya. Ngantar bos. Nyantol. Mati ya. Kenceng. Langsung tarik awak bos. Langsung tarik awak Aman. Udah keluar, pastikan langsung jilatkan kepalanya ke tempat induknya, dijilatkan anaknya, kepala anaknya, hidungnya ke induknya supaya merangsang dia bernafas melalui jalur pernapasan hidung, tenggorokan, karena selamanya dia bernapas pakai plasenta toh. Nah ini sudah bersih. Ya biarkan induk membersihkan untuk badannya anjingnya, terus biarkan dia memotong ari-arinya ya secara alami, biarkan saja, nanti dia bisa sendiri, tidak perlu kita bantuan. Meskipun kadang ada anjing memang tidak bisa, baru kita bantu. Cuma kita tidak akan mengajarkan di sini dulu. Nanti di konten selanjutnya aja cara memotong ari-ari. Kalau suruh memotong angsuran, saya udah bisa. Ini dia lagi memotong ari-arinya. Pastikan punya lap yang banyak. Wah ini malah langsung ada susulan teman-teman, langsung nyambung 2 berturut-turut ini keluar lagi. Tuh keluar lagi teman-teman ya. Ini lagi dibantu melepas bungkusan plasentanya. Ya. Langsung biarkan induknya. Ini yang warna gelap tadi yang barusan lahir. Cuma nanti kan dia barusan lahir, biasanya masih diem aja. Nanti biasanya selang 15 menit dia baru aktif mencari susu. Jadi biarkan aja, tidak usah panik. Bukan karena dia sakit atau tidak atau lemah, enggak, cuma karena dia lagi adaptasi dengan suasana baru. Teman-teman, tadi sudah selesai prosesnya, kita skip. Ini sudah lahir 8 ekor papis golden. Nah, melalui konten ini sebagai penutup juga ya teman-teman ya. Ini kan anjing ini yang dijadikan konten sebelumnya tentang memandikan anjing hamil aman atau tidak. Nah sekarang bisa kita buktikan ini yang dimandikan kemarin, ya kan? Nah bisa lahir dengan baik, tidak ada kesulitan, tidak apa-apa. Jadi membuktikan kalau anjing kalau dimandikan pada mepet sebelum lahiran dia aman. Ini bagus semuanya ya. Terus bagaimana? Nah biasanya memastikan habis belum anjingnya.
Ya kalau dia sudah tenang mau makan, nah itu dia sudah habis, sambil dicek perutnya ada yang agak benjol atau enggak, itu terasa lepas besar ya, bisa terasa diraba-raba sedikit ada benjol gitu. Nah itu jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nah terus untuk penyuntikannya kalau memang memungkinkan itu disuntik lagi nggak apa-apa untuk membersihkan sisa kotoran plasenta ya teman-teman. Terus maksimal berapa sih suntik? Maksimal 5 kali suntikan dalam sekali periode. Kita hanya cukup nyuntik 1, habis ini kita selesai mau saya suntik lagi 1 kali, ini cukup 2 kali karena dia normal, maksudnya lancar. Tapi kalau ada kesulitan, banyak sungsang, anjingnya males untuk kontraksi, males gitu loh, nah ada seperti itu. Nah itu akan lebih banyak suntikan, tapi maksimal 5 kali ya, jangan lebih dari 5 kali ya. Tapi ini kita cukup 2 kali tadi di awal, terus nanti di akhir ini akan kita suntik. Baikpun dengan antibiotik, tenang aja, kita sudah sharing dengan dokter, antibiotik diberikan jika memang ada yang mudarat dalam arti memang benar-benar dibutuhkan baru suntik antibiotik. Misal ada luka, harus ada pendarahan, barulah. Tapi kalau semuanya baik tidak perlu suntik antibiotik, itu saran dari dokter. Jadi karena ada potensi efek samping di situ ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian saja, dibersihkan, dihangatkan anjingnya, nanti kalau sudah selesai ini akan dimulai. Nah sampai ketemu di konten selanjutnya, jangan malu bertanya, bisa langsung tinggal di komentar, nah pasti kita jawab. Oke, salam.